Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada, rekan trader Amarket. Kembali lagi bersama saya Moritz pada edisi Dunia Kripto bersama kami. Rekan trader, 1 minggu telah berlalu dan kita bisa melihat bagaimana pergerakan kripto bergerak dengan luar biasa. Pada minggu yang lalu, saya dalam acara Dunia Kripto, saya bilang bahwa peluang kripto atau dalam hal ini Bitcoin punya peluang masih bisa turun lagi, tapi kemungkinan besar ini adalah nilai support yang sudah paling rendah sebelum, ya ingat, sebelum dia mencoba naik lebih tinggi lagi. Dan itu terbukti rekan trader. Terbukti bagaimana Bitcoin bisa melambung tinggi, dan salah satu penyebabnya, dan bukan cuma salah satu, tapi penyebab utama Bitcoin terbang tinggi adalah Trump effect. Ya. Bagaimana efek yang ditimbulkan oleh Donald Trump bisa membuat Bitcoin terbang tinggi. Pada penjelasan-penjelasan sebelumnya saya sudah bilang buat rekan trader semuanya bahwa Bitcoin ini punya peluang yang sangat besar dan punya sesuatu yang sangat luar biasa apabila Donald Trump bisa menjadi presiden Amerika berikutnya menggantikan Joe Biden. Kenapa? Karena Donald Trump sudah jelas menyatakan bahwa biaya kampanye Donald Trump bisa dikirim melalui Bitcoin. Artinya dia membuka jalan selebar-lebarnya untuk pergerakan Bitcoin ke depan, untuk kelangsungan hidup Bitcoin ke depan. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa dan merupakan tanda-tanda bahwa kebangkitan Bitcoin, kebangkitan kripto bisa menjadi awal di saat Donald Trump menjadi presiden Amerika nanti. Oleh karena itu kita bisa melihat bagaimana efek Donald Trump membuat Bitcoin melambung tinggi. Kita bisa lihat rekan trader pada edisi sebelumnya, rekan trader bisa lihat dengan jelas. Edisi sebelumnya bagaimana Bitcoin ini dia sesuai dengan apa yang saya prediksikan bahwa Bitcoin ini punya peluang besar naik. Ya, sampai ke level 61.000 asal dia bisa menembus 59.000, walaupun saya bilang juga bahwa kemungkinan kalaupun terjadi pembalikan arah atau terjadi pelemahan, Bitcoin ini bisa melemah sampai di level 51.000 ya. Ini sama seperti yang terjadi pada tanggal 22 Februari tahun 2024 ya. Saya ambil batasan tersebut ya. Batasan sebagai nilai support apabila memang dia bisa turun lagi. Tapi yang saya bilang minggu lalu bahwa efek pelemahan Bitcoin ini adalah wajar setelah setiap pertemuan FOMC dilakukan. Setiap pertemuan FOMC dilakukan biasanya dia sedikit turun dulu sebelum dia akan naik terbang lagi. Dan beberapa kali pertemuan kalau rekan trader lihat, seperti yang telah saya, yang garis biru ini ya, saya lihat ya, rekan trader bisa lihat. Setiap kali ada pertemuan Bitcoin, pertemuan FOMC, dia akan turun ya. Kita bisa lihat semuanya, dia akan turun, tapi setelah itu dia naik lagi. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa setelah pertemuan FOMC di mana memutuskan bahwa tingkat suku bunga memang akan diturunkan ya. Masalah nanti bulan September itu masalah lain, tapi akan diturunkan, dan ini membuat pasar bergejolak. Memang ada faktor-faktor lain yang membuat Bitcoin ini turun. Salah satunya bagaimana pemerintah Jerman melepas Bitcoin mereka ya. Ini yang membuat Bitcoin bisa turun rekan trader. Bayangkan dari posisi 71.000 dia sampai ke level 53.000. Ya, ini adalah efek bagaimana pemerintah Jerman bermain dalam hal ini menjual Bitcoin kepunyaan mereka. Nah, tapi rekan trader bisa lihat bahwa sesuai dengan prediksi yang saya bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan itu dia naik. Dalam edisi sebelumnya saya bilang apabila memang dia bisa menyentuh ya level 54.000 artinya dia bisa turun sampai level terendah seperti pada tanggal 22 April tahun 2024 kemarin. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga dia akan naik, dan hal itu terbukti rekan trader. Hal itu terbukti di mana Bitcoin perlahan namun pasti ya dia mulai naik, dan puncaknya itu di
hari Senin lalu, bagaimana dia bisa dari titik 60.000 bisa naik sampai ke level 63.000. Dan saat ini Bitcoin sudah berada di level 64.000. Ya, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan kalau rekan trader lihat, yang menjadi alasan, yang menjadi penyebab Bitcoin naik adalah faktor Donald Trump. Donald Trump telah membuka jalan tersebut, plus upaya pembunuhan yang dilakukan terhadap Donald Trump perlahan namun pasti membuat Bitcoin bergerak maju. Rekan trader bisa lihat bagaimana Bitcoin dia bergerak maju sampai sekarang menembus 64.000. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semua. Walaupun kalau kita lihat banyak faktor-faktor juga yang membuat Bitcoin itu, ya kemarin kalau kita lihat rekan trader ya, kalau kita lihat Bitcoin ini dia agak sedikit terjadi pelemahan karena memang ada banyak faktor juga, termasuk kekhawatiran dari Mt. Gox ya. Tapi seiring ekspektasi Trump membuat Bitcoin ini dia naik rekan trader, dan hari ini pun juga dia udah naik itu sampai mencapai level 66.000 rekan trader. Ya, ini merupakan sesuatu yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Ya, kalau kita lihat di sini ya, saya membaca sebuah artikel di sini bahwa spekulasi Trump membantu Bitcoin naik melewati kegelisahan yang diakibatkan oleh bursa Mt. Gox. Ya, kita tahu Mt. Gox membuat bagaimana Bitcoin bisa turun, plus bagaimana kebijakan pemerintah Jerman menjual Bitcoin mereka, ya. Inilah yang menjadi alasan kenapa setelah pemulihan Bitcoin ini disebabkan oleh meningkatnya spekulasi bahwa Donald Trump ke depan dia akan menjadi presiden di Amerika. Ya, rekan trader ya. Rekan trader bisa lihat bahwa spekulasi bahwa Donald Trump akan menangkan pemilihan presiden, inilah yang membuat Bitcoin ini bisa terbang tinggi. Karena kita tahu bahwa Donald Trump ini termasuk orang yang sangat pro terhadap kripto. Pro terhadap kripto, apalagi di kampanye terakhir dia di konferensi Bitcoin di Nashville ya pada akhir Juli kemarin, dia hadir di sana. Ini memberikan indikasi bahwa Donald Trump berada di belakang Bitcoin. Dari sini kalau rekan trader kita lihat aja gini, seorang presiden Amerika kalau dia sudah berada di belakang suatu produk, dia akan naik. Kenapa saya bilang kayak gitu? Mari kita berkaca dari bagaimana Facebook bisa naik sangat luar biasa. Facebook bisa naik sangat luar biasa, ya. Itu kalau kita lihat ya, rekan trader, itu diakibatkan karena di zaman dulu, di saat Presiden Amerika sebelum Joe Biden, Barack Obama, kampanye yang dilakukan itu melalui Facebook, dan Obama melakukan kampanye benar-benar melalui Facebook. Inilah yang menjadi alasan bagaimana Facebook itu bisa terbang tinggi rekan trader. Nah, ini yang menjadi alasan. Oleh karena itu, siapa presiden di balik itu, dia akan membuat produk tersebut naik sangat tinggi. Dan pada kesempatan kali ini kita tahu bahwa Donald Trump berada di belakang kripto. Efek Donald Trump efek membuat bagaimana kripto, dalam hal ini Bitcoin, naik dan naik lagi. Dan saya bisa bilang bahwa apabila nanti Donald Trump ini benar-benar terpilih nanti di pemilihan presiden, plus ya kan, pemilihan presiden kalau nggak salah di sekitaran November ya kalau nggak salah ya. Nah, apabila dia terpilih dan dia mengalahkan Joe Biden, dan responnya, quick count-nya memang menyatakan bahwa dia punya peluang besar mengalahkan Joe Biden, apalagi di pertemuan terakhir ya, konferensi terakhir, sangat jauh perbedaan antara Donald Trump dengan Joe Biden. Ini bisa membuat Bitcoin
naik lagi ke level yang lebih tinggi. Dari awal tahun kemarin saya bilang bahwa Bitcoin tahun ini dia akan bergerak di antara 80 sampai 90. Banyak ahli yang menyatakan bahwa Bitcoin akan sampai ke 100 malahan 100 lebih. Tapi dari kacamata saya bilang bahwa Bitcoin ini akan bergerak di tahun ini sampai sekitaran 90, 80 sampai 90 ribu ya. Nanti di tahun depan baru dia bisa naik lebih tinggi lagi, dan ini adalah efek dari Bitcoin halving juga rekan trader. Itu sangat wajar Bitcoin halving, setelah beberapa bulan Bitcoin halving nanti dia mulai naik perlahan-lahan. Tapi tanda-tanda itu udah mulai kelihatan. Tanda-tanda itu mulai kelihatan. Kita bisa lihat pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan pada bulan September ya. Pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan pada bulan September. Pemangkasan tingkat suku bunga akan membuat rekan trader dolar Amerika mengalami pelemahan yang signifikan ya. Dolar Amerika mengalami pelemahan yang signifikan. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa Bitcoin punya peluang besar naik ke level yang lebih tinggi lagi. Dan sekali lagi saya bilang bahwa di penghujung tahun ini tidak tertutup kemungkinan Bitcoin akan menuju ke 80.000 dan puncaknya menuju 90.000 menurut analisa saya di penutupan tahun ini. Dan kita bisa lihat sekarang rekan trader, untuk pergerakan minggu ini kita lihat Bitcoin benar-benar masih tetap dipengaruhi oleh Donald Trump effect. Dan untuk minggu ini rekan trader, minggu ini sampai tanggal 24 ya rekan trader ya. Kalau kita lihat di sini dari minggu ini sampai tanggal 24, saya bisa bilang bahwa ini 24, nah ini 25. Oke. Dari minggu ini sampai minggu depan, saya bisa bilang bahwa Bitcoin masih punya peluang yang sangat besar naik ke posisi yang paling tinggi, dan saya memperkirakan bahwa Bitcoin sampai minggu depan dia akan mencoba menembus level 68.490 ya. Intinya 68.490 ya di level sini ya rekan trader ya. Sorry. Ya 68. Oke, 68.000. Nah, untuk masalah dia turun, tetap selalu ada kemungkinan turun rekan trader. Selalu akan ada kemungkinan turun. Tapi pelemahan yang paling realistis menurut saya, dia itu akan turun sampai 60.000. Ini ya di level sini ya 60.000 ya. Tapi dia ini bisa naik sampai level tertinggi asal sekali lagi ya, dia bisa melewati level di seputaran sini rekan trader. Nah, ini dia ya. Dia akan bisa melewati level seputaran 67.447. Level-level yang harus dilewati oleh dia, oleh Bitcoin ini ya. Dia akan mencoba melewati level sini dulu ya. 65.000 dulu ya. Tadi sempat naik tapi dia turun lagi. Dia harus bisa melewati 65.947 ya. Dan kalau dia udah melewati level itu, dia akan mencoba melewati level 67.444 dan puncaknya di sekitaran 68.490. Sorry, mata saya agak sedikit buram jadi saya sulit untuk melihatnya karena angkanya kecil ya. Tapi di tengah penguatan itu akan selalu ada juga rekan trader peluang untuk dia turun lebih rendah lagi. Akan selalu ada rekan trader. Ya, oh ini sorry, ini sorry. Ini bukan di sini ya. Saya hapus dulu, bukan di sini. Ini saya kasih ini, sorry. Nah, ini oke. Nah, untuk minggu depan saya sampai hari Rabu minggu depan saya bisa bilang bahwa peluang dia akan naik itu asal dia bisa melewati level 65.931 di sini ya, dengan tujuan akhirnya itu 68.000. Saya pikir 68.000 di level ini adalah nilai yang bisa dicapai oleh Bitcoin sampai minggu depan. Nah, tapi di tengah penguatan itu tidak tertutup kemungkinan juga dia bisa jatuh rekan trader. Dan kalaupun memang dia jatuh, menurut analisa saya, dia pun kalau dia bisa melemah. Dia bisa melemah rekan trader, dia bisa melemah, tapi pelemahan dia itu
bisa terjadi asal dia bisa turun dan menembus level di seputaran 61.958. Nah, di sini dengan kerendahan Bitcoin sampai minggu depan adalah di sekitaran 60.000 ya, di sekitaran sini ya. 60.000 di sini. Nah, ini dia ya rekan trader ya. Nah, tapi menurut analisa saya, peluang dia naik untuk minggu depan masih sangat besar dan Bitcoin ini masih bisa naik sampai ke 68.000. Saya tidak bilang dia akan 70.000. Menurut saya 68.000 sampai nanti hari Rabu minggu depan masih bisa saja terjadi. Dan memang Bitcoin masih akan coba lanjut terus ya, masih akan mencoba lanjut terus naik dengan ketinggian maksimum di 68.000. Dan apabila dia memang mengalami pelemahan dia paling terendah itu hanya di level 60.000. Jadi Bitcoin untuk pergerakan minggu depan masih sangat punya peluang besar naik ke level paling tertinggi ya. Kita tahu bahwa beberapa minggu ke depan juga masih akan ada kampanye-kampanye yang akan dilakukan oleh Donald Trump ya, dan masalah yang paling utama itu adalah bagaimana tingkat suku bunga semakin nyata bahwa akan dipangkas. Inilah yang menjadi trigger bagaimana Bitcoin masih punya peluang besar untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu sekali lagi saya bilang bahwa 68.400 adalah level paling tertinggi, tapi dia harus bisa melewati 65.000 dulu ya, 65 atau 66.000 ya. Nah, kalau dia bisa melewati itu akhirnya 68 yang paling tertinggi. Tapi di samping itu juga dia bisa turun, segala sesuatu bisa terjadi dan dia bisa turun. Dengan pelemahan paling terendah itu adalah di sekitaran 60.000 lebih ya, 61 lah di sekitaran warna kuning ini 61.000. Oke rekan trader semuanya, Oke rekan trader semuanya, rekan trader, demikianlah dunia kripto kita pada hari ini tanggal 17 Juli tahun 2024. Tadi adalah analisa kripto yang telah saya lakukan, dalam ini analisa Bitcoin. Saya berharap semoga analisa ini bisa bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Tetap mengamati terus karena peluang penguatan Bitcoin ini sangat tinggi. Hal ini diikuti juga dengan semakin nyata pemangkasan tingkat suku bunga, sehingga bisa membuat dolar tertekan dan membuat Bitcoin naik. Plus, Bitcoin akan semakin tinggi karena Donald Trump Effect. Dan Donald Trump Effect akan membuat Bitcoin semakin tinggi sampai titik puncak ketinggian yang pernah dialami oleh Bitcoin. Demikianlah analisa kami. Semoga bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.